Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin wa alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab An-Nasuhiyah Diniyah wal Wasiyah Imaniyah daripada Imam Habib Abdullah bin Ala bin Haddad rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih bi ulumi isbi'il awliya wa salihin bi darin amin. Terakhir kita telah membahas tentang larangan untuk berpecah belah dan diikuti dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menyambung bahwa Sawadul A'zam, kelompok yang paling besar sejak zaman awal Islam sampai sekarang adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga di situ kemudian beliau mengutipkan atau menuliskan akidah ijmaliyah, akidah ringkas yang menggambarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada qatal imani, halaman 23 ya. Rasulullah bersabda telah merasakan nikmatnya iman ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa qatal iman, telah merasakan akan manisnya atau rasanya iman, kelezatan iman, siapa orang man radiya billahi rabba, siapa orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabbnya, mobil Islami dinan, dan ridho Islam sebagai dinnya, Nabi Muhammadin SAW nabiyan, Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya. Yang bisa merasakan manisnya iman adalah orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, penciptanya, pengatur, pemilik, penguasa, pengurus dia, Rabbnya. Mobil Islami dinan, dan Islam sebagai din. Sebenarnya kita lebih cenderung menerjemahkan din ya din ya. Karena kalau diterjemahkan agama itu sama-sama agama lain yang isinya cuma ritual itu pun yang kadang ya karuan dasarnya ritual itu. Dan Islam itu din, bukan hanya agama, bukan hanya ritual, tapi the way of life, jalan hidup. Katanya orang Madura, way of life, Madura sebelah barat sana. Jadi Islam itu din, bukan sekedar ritual. Jadi saya tidak condong menerjemahkan Islam din itu ke agama, kayaknya kurang pas. Juga Rob itu ya tidak bisa dikatakan Tuhan itu ya. Karena Rob itu lebih luas dari itu maknanya. Kalau Tuhannya cuma Tuhan ilah dijadikan Tuhan, Rob dijadikan Tuhan, nah itu seolah-olah tidak ada bedanya. Kalau ilah itu Tuhan dalam arti ma'bud, sesembahan. Rob itu yang penguasa, pencipta, pengatur, pengurus. Tidak kurang dari 15 makna Rob itu. Itu
bisa diwakili dengan kata Tuhan yang mananya kadang kacau dengan Tuhan dalam konsep agama lain dalam bahasa Indonesia. Maka yang merasakan manisnya iman itu orang yang ridho, senang Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai dinnya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi utusan Allah kepada dia. Qala Rasulullah SAW juga bersabda, man qala ina yusbih, Nabi bersabda barang siapa di waktu pagi dan sore mengucapkan sebanyak 3 kali raditu billahi rabban bersama dina Muhammadin Nabi Rasulullah, tentulah Allah akan meridhoi orang itu. Man qala ina yusbih wa ina yumsi, siapa yang mengucap ketika masuk waktu pagi dan masuk waktu sore talata marrat 3 kali, itu ucapan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan, atau dalam riwayat yang lain wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah, karena haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu, maka adalah sudah menjadi hak Allah untuk meridhoi orang itu. Ridho ini Allah berarti senang kepada orang itu. Disenangi oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Siapa yang mengucap raditu billahi rabban bisa menghina Muhammadin Nabi Rasulullah 3 kali pagi 3 kali sore, maka Allah akan meridhoi orang itu. Ya tentu bukan sekedar ucapan. Maka di situ di berikutnya itu Abu Abdullah Hadar radhiyallahu anhu, Nabi beliau menjelaskan apa makna orang itu, konsekuensi dia mengucapkan raditu billahi rabban, saya ridho Allah sebagai Rabb saya. Apa artinya? Kalau ucapan anak TK juga hafal, yang masuk pelajaran itu raditu billahi rabban. Ada TK, SD apa? Kok sekedar mengucap, jangan gitu. Burung beo itu cerdas, diajari itu, insya Allah bisa. Jadi ya istilahnya itu bukan sekedar ucapan, tapi itu ikrar kita. Nah, itu maka dijelaskan oleh Habib Abdullah Hadar. Ketahuilah para saudara, siapa yang ridho Allah sebagai Tuhan, itu di paragraf berikutnya halaman 23 masih. Wa'alamu ma'asyar ikhwan, ketahuilah oleh kalian, wahai kumpulan daripada saudara, anna radhiya billahi rabban, bahwasanya siapa yang ridho terhadap Allah sebagai Rabbnya, lazimahu, harus bagi dia, harus apa? Ayyardha bi tadbirih, untuk ridho dengan pengaturan Allah. Waqtiyarih, ridho dengan pilihan Allah. Wa bi murri qada'ih, ridho dengan pahitnya keputusan Allah, bukan hanya manisnya saja. Wa ya kena bima qasamahu lahu min rizqi, dan harus harus qanaah, menerima bima qasamahu, dengan apa yang Allah bagikan lahu kepada dia, kepada orang tadi, min rizqi, daripada rezeki, menerima pemberian Allah, menerima ing pandum, menerima pembagian Allah SWT. Wa yudawim ala ta'atihi, dan harus bagi orang yang ngaku ridho Allah sebagai Rabbnya, yudawim, berusaha, yudawim, mudawamah, langgeng dalam keadaan taat kepada Allah SWT. Wa yuhafiz ala fara'idihi, menjaga atas fardu-fardunya Allah Ta'ala yang diwajibkan oleh Allah. Wa yajtanibu, wa yuhafiz ala fara'idihi, wa yajtanibu maharimahu, harus menjauhi, berupaya terus menjauhi larangan yang haram-haram yang diharapkan oleh Allah. Wa yakuna sabiran, orang yang ridho, ngaku ridho sebagai Allah sebagai Rabbnya, dia harus sabar indah balai, ketika ada balanya Allah, ujiannya Allah SWT. Syakiran li ni'matihi, syukur terhadap nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhibban li liqaihi, cinta, senang untuk berjumpa dengan Allah SWT. Radiyan bihi, senang kepada Allah sebagai wakil, ridho Allah sebagai wakilan, radiyan bihi wakilan wa waliyan wa kafilan, ridho Allah sebagai wakil, pemelihara dia, sebagai pelindung dia, sebagai penjamin dia. Wakil itu asal maknanya segala orang yang kita pasrahkan urusan kita kepada dia. Maksudnya kita, ya kalau kita masih waras, tidak mungkin memasrahkan urusan kepada orang yang delaho, orang yang tidak ngerti apa, pelongo, toleh, terus kita pasrahkan urusannya, mungkin. Pasti kita kan akan masrahkan urusan kepada
orang yang ahli di bidangnya. Kalau setiap urusan apa? Urusan ekonomi ya, yang ngerti yang tentang masalah itu. Maka Allah itu wakil. Nikmal maula, wakil. Dia sebaik-baik wakil. Allah itu sebaik-baik yang kita pasrahkan segala urusan kita kepada dia. Sebaik-baik pemelihara. Walian, Allah itu sebagai pelindung. Wakafilan, dan ridho Allah sebagai kafil, penjamin. Kalau orang ridho Allah sebagai Rabbnya, dia ridho Allah sebagai wakilnya dalam segala urusan. Dia hanya tawakal kepada Allah. Dia tidak takut kecuali kepada Allah, sebab Allah yang melindungi dia. Kafil, dia tidak sibuk dengan dunia dan sebagainya karena Allah sudah menjamin dia. Yang mana sibuk itu bisa melalaikan dia kepada akhiratnya. Mukhlisan lahu fi ibadatih, orang yang Allah ridho sebagai Allah sebagai Rabbnya, dia harus mukhlis, ikhlas kepada Allah dalam ibadah kepada Allah, bukan dalam makhluk. Artinya ikhlas murni karena Allah, memurnikan lahu kepada Allah. Karena mukhlis artinya memurnikan, asal maknanya ikhlas itu murni, memurnikan ibadahnya kepada Allah. Mukhlisin lahuddin, memurnikan lahu kepada Allah, adin ketaatan, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah SWT. Muqtamidan alaih, orang yang mengaku ridho Allah sebagai Rabbnya harus muqtamid alaih, mengandalkan Allah fi ghaibati wa syahadatih, berpegang pada Allah baik dalam keadaan sendiri ataupun terang-terangan di hadapan orang. La yabzak fil muhimmati ila ilaih, orang itu yang aku ridho Allah sebagai Rabbnya, dia tidak akan lari dalam muhimmat, tidak akan berkeluh kesah dalam muhimmat segala urusan-urusan yang penting kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia karena butuh, ia karena nasta'in. Masih ingat katanya Zaidul, bukan ia karena butuh, nggak dukun nasta'in. Ia karena butuh, ya ia karena nasta'in. Hanya kepada Allah menyembahnya, ya minta tolong hanya kepada Allah. Wala yu'awwil bi qadri hajat ila alaih, tidak mengandalkan dalam menunaikan hajat kecuali kepada Allah. Boleh kita minta tolong namanya manusia, tapi tidak mengandalkan manusia. Dia yakin bahwa yang kita minta tolong juga makhluk. Ya kalau Allah mau, Allah bukakan, Allah kasih makhluk itu untuk Allah beri kekuatan kepada makhluk itu untuk tolong kita, Allah bukakan dia. Kalau enggak, ya Allah mungkin mampu membukakan lewat jalan yang lain. Ini bukan berarti mengandalkan hajat pada Allah, bukan berarti terus tidak boleh minta tolong, boleh. Yang keliru itu ketika kita gantungkan diri pada orang, seolah orang itu yang menunaikan hajat kita. Ya. Maka siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa kalau begitu. Siap-siap kecewa karena kita minta tolong juga makhluk, sama dengan kita, sama makan nasinya. Ya semua makhluk, dokter, pejabat, raja, semua makhluk. Ya. Orang yang itu Allah sebagai Rabbnya tidak bergantung pada makhluk. Umar radhiyallahu bil Islamidina, sekarang orang yang ridho Islam sebagai agamanya. Maka itu situ di halaman 44 atas, barang siapa ridho Islam sebagai agamanya, ia pun akan mengagungkan kehormatan dan syiar-syiar Islam. Tandanya orang itu ridho Islam sebagai dinnya, maka dia azamah hurmati wa syairih, dia mengagungkan segala yang dihormati dalam Islam dan segala syiar-syiar, panji-panji. Syiar itu lambang, syiar itu mana aslinya itu lambang Islam. Segala yang melambangkan keagungan Islam, dia muliakan Al-Quran, Ka'bah, ya. Dia semua yang melambangkan dengan keagungan Islam, dia agungkan pula. Walau biasa mujtahidan, senantiasa orang tadi yang ridho ngaku ridho Islam sebagai dinnya, mujtahidan, bersungguh-sungguh dia bima yu'akidu, dalam melakukan apa-apa yang yu'akid, yang bisa mengkuatkan dia, wa yazidu, menambah dia, menambah apa? Rusukhon, menambah dalamnya dia keadaan keislaman dia, wastiqomatan, menambah keistiqomahan dia dalam Islamnya, berupa apa? Minal ulum wal amal, berupa ilmu dan amal. Orang mengaku ridho Islam sebagai dinnya, dia pasti selalu berusaha
untuk mengejar hal-hal yang dapat memperkuat keislamannya berupa ilmu dan amal. Soal amal tanpa ilmu mustahil. Bahwa ilmu dan amal. Mu'tamidan wa yakunu bihi mughtabitan, hendaknya dia itu selalu iri dengan hal itu, dengan segala yang gembira dengannya, dengan gembira, takut dihilangkan darinya. Min sabi ghaiban, dia selalu iri, maksudnya selalu mughtabit, selalu menjaga keislamannya. Wa min sabi ghaiban, dan dari dicabutnya Islamnya dia takut, selalu dalam keadaan takut kalau iman Islamnya dicabut. Dikatakan dalam satu riwayat, siapa orang yang merasa aman dari iman Islamnya, aman dari dicabutnya Islam, maka orang itu pasti akan dicabut iman Islamnya. Dibilang nggak ada kekhawatiran, nggak ada eman kepada iman Islamnya, masa aman saja iman Islamnya. Itu alhamdulillah jadi cabut iman Islam. Oleh ahli mu'taiman, kepada ahli Islam dia menghormati sesama kaum muslimin, menjadikan musuh sama kaum muslimin, menghormati sama muslim. Waliman kafara bi mubghidan muwajjah, dan kepada orang yang kafir terhadap Islam itu dia mubghidan, dia marah, murka, benci, muwajjah, memusuhi kepada orang yang kafir kepada Allah Taala. Ya, memusuhi kekafirannya. Ya memang kita dalam sosial ya kita tidak membedakan kalau urusan sosial, urusan sehari-hari. Kalau menolong silakan, menolong siapa saja, ada butuh pertolongan kita tidak pilih kasih. Memang, tapi tidak boleh meridhoi kekufuran, yang tidak benci itu kekafirannya. Atau bagi kafir itu kalau dia harbi, bersifat memusuhi terang-terangan pada Islam, itu jelas. Kemudian Nabi Muhammad SAW Nabiyan, siapa yang ngaku ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan utusan Allah kepada dia, kan Nabi muqtadian, maka tandanya orang itu bihi kepada beliau muqtadian, menauladani beliau SAW, meneladani beliau SAW. Bihadi muqtadian, yang meneladani kan tidak mungkin kalau tidak kenal kan gitu. Ya lagi-lagi kembalinya kepada ilmu, gimana perilaku Rasulullah sehingga bisa kita teladani. Alhamdulillah semua para ulama dari mulai zaman tabi'in terus ke bawah meriwayatkan tentang semua perilaku tentang Rasulullah SAW, tidak ada yang luput tentang beliau. Ya. Jadi tidak mungkin kita meneladani tanpa ilmu, mengetahui dari beliau SAW. Wabihadi muhtadiyah, dengan petunjuk beliau kita mengambil petunjuk. Muhtadiyah selalu mengambil petunjuk dengan petunjuk beliau, bukan pada petunjuk barat atau timur, tapi kepada beliau SAW. Wali syari mutabian, dan kepada syariat beliau selalu mengikuti. Sunnati mutamasikan, dengan sunnah beliau selalu berpegang teguh, kepada sunnah beliau SAW. Wali hakim mu'aziman, kepada hak beliau SAW selalu mengagungkan hak-hak beliau SAW. Kami salati wassalami alaihi muktiran, dan daripada salawat dan salam kepada beliau SAW selalu memperbanyak. Itu tanda orang-orang yang mengaku bahwa dia sebagai mencintai Rasulullah atau meridhoi Nabi Muhammad sebagai nabinya. Oleh ahli bait wasabi muhibban, dan kepada para ahli bait keluarga Rasulullah dan para sahabat Rasulullah selalu mencintai, bukan mencintai satu membenci yang lain. Mencintai dua-duanya, ahlul bait Rasul SAW dan keluarga Rasul SAW dan juga sahabat beliau. Bukan mengaku cinta kepada sahabat tapi membenci ahlul bait, atau mengaku cinta kepada ahlul bait membenci sahabat. Waliyadzubillah. Wa alaihim mutaraddiyan. Ya. Dan kepada para sahabat dia selalu mendoakan radhiyallahu an, mutaraddiyan, selalu mendoakan ridho kepada sahabat, atau mutarahiman, atau kalau selain sahabat ya selalu mendoakan rahimahullah, mendoakan rahmat kepada para sahabat, para ulama. Walau ummati musbiqan, kepada umat Nabi Muhammad SAW kasih sayang sesama umat Nabi Muhammad SAW. Nasihan, kepada umat Nabi Muhammad nasih, selalu tulus
kepada umat Nabi Muhammad SAW. Banyak ketulusan itu banyak bentuknya. Gampangnya contoh paling gampang, paling simpel, contoh kita lewat jalan ya kan, ada batu ini, ada sesuatu yang mengganggu. Ini nanti kalau orang sini pasti dia kan juga tidak mau suruh kita celaka. Dia juga tidak mau orang lain. Tapi sehingga itu bentuk salah satu wujud tulusnya kita. Bukan tulus. Empati itu kan ibah. Empati itu lebih kepada ibah kepada orang, kasihan, itu empati. Ini tulus pada orang. Ini itu. Tulus kepada orang, kepada sama muslim. Nasih itu dikatakan nasih itu artinya bersih. Tulus artinya kepada orang lain. Tidak ada dendam, tidak ada iri dengki kepada sama muslim. Tulus artinya kepada sama muslim. Yang bagi maka sayogianya laka bagimu wahai mukmin ayyuhal mukmin atau taliban nafsaka untuk menuntut dirimu bitahqiqi hadil ma'ani untuk mewujudkan makna-makna tersebut, makna-makna yang sudah disebut tadi ya, makna-makna yang mengejawatakan bahwa orang itu ridho Allah sebagai Rabbnya, ridho Islam sebagai dinnya, ridho Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya dan rasulnya SAW. Makna-makna yang sudah dijabarkan tadi itu hendaknya kata beliau, hendaknya kita tuntut diri kita untuk mewujudkan tahqiq, merealisasikan makna-makna tersebut. Alat tidak karena yang telah kami sebutkan makna tadi, di makna kaulika dalam makna ucapanmu raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin nabiyyan. Mukallif nafsaka, paksa dirimu, nafsumu. Untuk apa? Untuk al-intisofa, untuk bersifat dia dengan ma'ani, dengan makna-makna tersebut. Karena semua harus dipaksakan. Baru nanti terbiasa, bisa karena biasa. Bagi nafsu itu harus dipaksa. Wala tagna min Nabi mujarqau. Jangan kau puas minha daripada makna-makna yang terkandung raditu bila atau ucapan kalimat raditu bila itu, jangan kau puas dengan mujarradil qaul, dengan hanya mengucap. Wis pokoknya aku mau coba telu pagi 3 kali, sore 3 kali katanya kan gitu. Hadis ini siapa yang baca 3 kali pagi, 3 kali sore tentu dalam pemeriksaan Nabi Muhammadin sallallahu maka Allah akan ridho pada orang ini gitu. Dari sini. Jangan kita sekedar puas dengan mengucap. Alhamdulillah sekarang kita banyak fasilitas ya, kita mau tahu zikir. Tinggal tanya Pak Google, gitu dari rumah mau aja. Ya ngaji, tapi kan itu sekedar fasilitas ya, tetap ngaji tidak bisa menggugurkan kewajiban ngaji. Tapi itu sekedar membantu. Apa sih maknanya roti itu kok saya tidak ngerti. Yang saya heran itu ada orang mengucapkan sesuatu yang dia tidak paham, tapi dia tetap mengucapkan walaupun tidak paham. Itu saya heran. Atau baca sesuatu yang tidak paham, dia tetap tidak ada keinginan untuk cari tahu apa itu. Itu heran saya. Jadi ya sudah pokok baca. Roti tularong pemirsa Medina. Jangan kamu puas dengan mujarradul qaul, hanya pengucapan. Baina qalilul jadwa, sebab pengucapan saja itu qalilul jadwa, sedikit manfaatnya. Wa in kana la yakhlu an manfaatin, meskipun ada apa qaul ucapan itu tidak kosong dari manfaat. Beliau tidak mengatakan zikir tidak ada manfaatnya sama sekali, walaupun yang mana tidak, tapi sedikit manfaatnya. Minimal kata sebagian ulama, minimal orang yang selama dia zikir tadi kalau ucapan subhanallah atau apa, minimal insya Allah dia ketika zikir tidak maksiat, minimal itu. Di Tazkirun Nas disebutkan ada orang datang, jadi kalau Nabi Muhammad bin Aswatos ada seorang datang pada gurunya, Syekh saya ini zikir tapi saya tidak khusyuk hati saya ketika zikir, saya cuma sekedar mengucap. Mau khusyuk paksa sulit. Maka jawab gurunya, syukurilah bahwa Allah telah mempergunakan salah satu anggota badanmu untuk menyebut dia. Kan rumusnya kan dari syakatum, kalau kamu syukur akan ditambah. Jadi kalau kita syukur, alhamdulillah kita masih bisa zikir, insya Allah ditambah kualitas zikirnya. Syukur, alhamdulillah nikmatul iman Islam, insya Allah ditambah kualitas iman Islam. Dengan syukur dapat fulus, syukur
nomplok syukur, tapi bisa sholat, bisa hadir majelis dari syukuri, bisa zikir dari syukuri. Itu. Jadi ya memang kata beliau nggak mengatakan di sini Abdul Haddad yang mengatakan oh tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak. Beliau cuma mengatakan qalilul jadwa, sedikit manfaatnya. Artinya bekas itu seolah-olah nggak ada, belum bisa membekas karena cuma baru sekedar ucapan. Ya minimal orang ketika zikir masa ya gila masa zikir sambil maksiat kan. Ya, minimal orang ketika zikir itu terhindar dari maksiat. Ini subhanallah, minimal tidak maksiat, minimal itu. Atau tadi itu kata Syekh tadi, minimal dia sudah gunakan salah satu anggota badannya. Syukurilah itu, maka Allah akan tambah. Jadi ya jangan yang disyukuri cuma yang kalimat zahir saja. Maka dari kafal, maka demikian pula lakukan. Pijami mata kulo dalam apa-apa yang kau ucapkan itu minal adhkari wal adiyah, berupa zikir-zikir dan doa-doa wa nahwiyah dan sebangsanya. Maksudnya lakukanlah begitu juga pada zikir-zikir yang kamu baca. Ini kan beliau memberi contoh tadi peresapan makna raditu. Kamu zikir apapun ya harus begitu kamu lakukan. Zikir sholat subhanallah, jangan sekedar Allah. Lisan saja. Maka begitu juga kamu lakukan subhanallah, maha suci Allah dari segala apa yang tidak layak. Maka kita mensucikan Allah SWT. Ketika kita subhanallah, kita mengagungkan Allah dan benar kita mensucikan Allah dari segala sifat yang tidak layak. Jadi alhamdulillah berarti kita mensyukuri. Hati kita penuh dengan syukur. Nanti akan dijelaskan ini di sini. Wa talib nafsaka bihaqqika. Tuntutlah nafsumu untuk mewujudkan hakikat yang kamu zikiri itu. Wal ittisaf bima'aniya, dan bersifat dengan makna-makna azkar dan doa-doa tadi. Sebab tidak sedikit, mohon maaf, tidak sedikit doa-doa zikir dari Rasul itu mengandung pelajaran, bukan sekedar zikir. Contoh doa yang sering kita baca, Allahumma barik lana bi rajab wa sya'ban wa barik lana walaupun hadisnya dhaif, tapi tidak ada masalah kita doa. Seandainya tidak ada hadisnya, apa ya salah kita minta doa ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab? Seandainya hadis itu tidak ada. Ya, seandainya saja. Apa yang salah kita minta ya Allah berkahilah kami di Rajab dan Syaban, sampaikan kami, masa ya salah kita minta gitu? Tidak. Namanya doa kan, yang penting doa itu tidak keluar dari tuntunan ini. Apalagi kalau ada hadisnya, walaupun hadis dhaif memang masih bisa dipakai kalau untuk sekedar keutamaan amal. Jangan jadi yang alergi sama hadis dhaif itu. Alergi hadis dhaif itu masih hadis, yang tidak hadis itu hadis palsu lah, itu baru bukan hadis, tak boleh. Memang kalau palsu berarti dusta atas nama Rasul SAW. Kan gitu. Misal dari di situ aja ada pelajaran. Allah barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna Ramadan. Itu ada pelajaran, bukan hanya doa. Apa pelajarannya? Berarti Kanjeng Nabi itu mengajari kita bahwa kita siap-siap Ramadan itu sudah semenjak Rajab dan Sya'ban. Banyak kalau antum renungkan. Semua renungkan, antum renungkan zikir ya. Yang diajarkan Rasulullah, istighfar, mentorbi dari dan Quran tadi warna abdu warna hadika. Coba kalau diresapi maknanya itu saya tulis istighfar. Itu nggak kosong dari pelajaran-pelajaran, dari kalau kita resapi itu akan membekas. Gitu. Makanya kata beliau sini, usahakan tuntut dan untuk mewujudkan nafsu, untuk mewujudkan daripada makna tadi dan bersifat dengan makna zikir. Misal tadi kan diberi contoh oleh beliau. Contohnya, antakuna inda qaulika subhanallah, kau berada ketika ucapanmu subhanallah maha suci Allah, mumtali al-qalbi. Berada apa? Dalam keadaan penuh hatimu bitanzihillah wa ta'lim, dengan pensucian kepada Allah dan pengagungan kepada Allah. Allah subhanallah sambil kita mengagungkan benar, kita mengagungkan Allah dan segala tidak layak, sifat-sifat tidak layak. Karena makna subhanallah kan itu pensucian. Wa idza qaulika alhamdulillah, ketika ucapan alhamdulillah mumtali al-qalbi bi sana' Allah, maka hatimu penuh hati dengan sanjungan kepada Allah dan syukur kepada Allah atas nikmatnya. Alhamdulillah. Wa inna qaulika rabbi ighfirli, ketika kau mengucapkan rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah saya, mumtalian, penuh hatimu dari raja, minar raja, daripada harapan bila kepada Allah agar Allah mengampunimu. Ayo firlaka, agar Allah mengampuni. Tughfirli warhamni tughfirli warhamni. Jangan sekedar japa mantra. Ya memang sekali lagi sedikit maknanya, ada maknanya tapi sedikit. Apa manfaatnya itu sedikit. Wa min khaufi ala yaghfir laka, dan takut kalau Allah tidak
cemas kalau Allah tidak mengampuni kita, karena Allah murka sama kita. Harap kalau Allah mengampuni, menentukan maghfirahnya bagi kita. Fakis ala dalik, bandingkanlah atas hal ini. Ini sekedar contoh kata beliau. Kamu bandingkan sendiri nanti yang lain. Kamu kiaskan sendiri. Wajtahid fil huduri ma Allah, usahakanlah untuk hudur, hadir bersama Allah, wa tadabbar ma'ani ma taqulu, dan untuk tadabburi ma'ani ma taqulu, untuk tadabburi makna-makna apa yang kau ucapkan. Wajtahid, berusahalah bil ittisabi wa yuhibbullah minka, untuk bersifat dengan apa yang Allah cintai dari dirimu, wal istinab lima yakrahu, dan menjauhi diri dari apa yang dibenci oleh Allah dari dirimu. Allah bisawab. Nanti lanjutannya tentang islahul qalb, tentang memperbaiki hati. Berarti sampai di mana itu? 24 ya. Kemudian dia berusahalah sungguh-sungguh Nabi bersabda, Allah tidak itu. Curahkan perhatianmu pada urusan batin, sampai di situ. Ini kasih tandanya juga tidak nyari. Kenapa Nabi Muhammad sedang menabrak beberapa orang dan pusat untuk berhamlah dan yakun khosirin atau yang di dunia hasanah bila kalau terasa dari benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.